Oke, ini ya saya lanjutkan. Ini saya menggunakan slide-nya Bu Sri Winiarti ya. Nah, apa yang disebut dengan kuartil? Kuartil itu adalah dia sekumpulan data ya. Kuartil dari sekumpulan data adalah nilai-nilai yang membagi 4 ya, kuarter 4 kuartil ya, secara bersama ya. Secara bagiannya sama menjadi 4 bagian ya. Nah, dan setelah data diurutkan besarnya. Nah, kalau datanya kurang dari 30, rumusnya gampang ya, kalau datanya kurang dari 30 ya. Nah, ini contohnya aja, ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini saya pakai ini ya. Saya coba pakai highlighter nih, datanya ada 5. Nah, 5 kan? 5 itu nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya 3 kan? Ya, nilai tengahnya 3. Nah, kita langsung ini dia jadi kuartil 2 nih, median lah enaknya ya. Tapi ingat ya, datanya harus sudah diurutkan. Jangan belum urut. Kadang kalau ada data belum urut harus diurutkan dulu. Nah, ini gampang ya. Ini diambil nilai tengahnya 167,5. Nah, kemudian ini ada kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, ini antara 165 sama 166 kan tengahnya di sini ya. Ya, ini tinggal dibagi 2 aja. 165 antara 165 sama 167 kan ada 166 ya. Seperti ini. Ini jadi kuartil satunya. Dan kuartil 3-nya ya, ini ada di antara 170 dengan 171, yaitu 170,5. Ini kuartil 3-nya. Jadi datanya enak. Kalau misalnya genap ya dia ditambah dibagi 2 ya. Ini kan datanya genap ya, ini ya 2 ya. Nyari tengah antara dua data kan sulit, ya udah tengahnya dibagi 2. Kalau ini kan datanya ada 5 ya yang kuartilnya ya. Nyari tengahnya gampang ya kan. Tengahnya ya tinggal tengah-tengah dari 5 data itu adalah data ketiga. Kalau ganjil lebih enak ya. Nah, kemudian ini kan ini maksudnya 4 bagian ya. Jadi kuartil 1 ini kan bagiannya ya ada bagian pertama, ini bagian kedua, kemudian bagian ketiga, lalu bagian keempat. Nah, ini yang dimaksud kuartil, membagi data menjadi 4 bagian. Jadi yang kuartil 1 ini bagi antara 1 dan 2, kuartil 2 itu bagi antara 2 dan 3, terus yang kuartil 3 dia bagi antara data ketiga dan keempat. Seperti ini cara membagi data yang belum dikelompokkan ya. Insya Allah masih mudah diikuti ya, gampang ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini kalau datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini datanya untuk data genap ya. Tadi kan ganjil. Nah, kalau genap ada 6 data ya. Ada 6 data ini. Ada 6 data. Nah, diambil. Kan ini ada 3 data kan ini ya. Tengahnya ini. Ya, ini 3 data. Sini 3, sini 3. Nah, tengah antara 58 dengan 60. Nah, ini kita dapat kuartil 2 ya. Caranya kalau datanya kecil kan antara 58 sama 60 tinggal 59 ya. Tinggal enak dibaginya kalau nggak perlu rumus ya. Tapi kalau ketika datanya gede misalnya tengah-tengah antara 1000 gini dan datanya misalnya gede gini. Nah, kan kita nyari tengahnya susah kan. Nah, nanti tinggal ini ditambahkan ya, dibagi 2 buat nyari nilai tengahnya. Kalau nilainya rentannya kecil gini ya gampang ya, tinggal tengah antara 58 dengan 60 ya, berarti dia 59. Nah, ini untuk datanya genap ya, seperti ini. Nah, ini datanya kan yang kuartil 2 udah dapat ya. Datanya udah dapat dia 59 di sini tengahnya. Nah, kemudian yang ini kuartil 1, ini enak ya, ini ada 3 data kan. 55, 57, 58. Ya udah tengahnya adalah 57 nih. Langsung dapat ya. Jadi kuartil 1. Kemudian yang ini yang 60, 60, 65, datanya sama boleh ya kan? Datanya sama nggak masalah. Nah, ini tengahnya juga ada di 60. Berarti kuartil 3 dia tengahnya adalah 60. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait data
kuartil ganjil dan genap masih bingung atau sudah jelas? Jelas ya? Gampang ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Ini habis ini. Nah, ini sebelum dispersi saya nyoba ya, misalnya saya punya data nih ya. Misalnya saya punya data 1 Oke, ini saya punya data seperti ini. Oke, langsung ya. Ini kira-kira kuartil satunya berapa? Kuartil 1, kemudian kuartil 2, kuartil 3. Oke, kuartil 2-nya dulu. Berapa nih kira-kira kalau saya punya data seperti ini? Biar beda warnanya. Kuartil 2-nya berapa nih? Jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Ayo, kuartil 2-nya ada berapa? Di angka berapa? 3, Bu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa kuartil 2-nya? 2,5. Ya, dapat dari di sini ya, kuartil 2-nya ya, tengah-tengah ya. Tengah-tengah antara data keempat dan data kelima. Berarti 2 tambah 3 bagi 2 ya. Kuartil 2-nya ada di 2,5. Oke, terus kuartil 1-nya ada di angka berapa? Ya, di sini ya. 1. Kuartil 1-nya ada di angka Tambah 2 ya, Bu. kuartil 1-nya di angka berapa? 1. 1 sini. 1 tambah 2. Di tengah-tengah 1 sama 2. Berapa? Tengah-tengah antara 1 sama 2 berapa? Tuh. Ya, 1,5 gitu ya. Ya. Paham toh? Nah, sekarang yang kuartil 3-nya 4,5. 4,5. Nah, ini ya. Di sini ya, gampang ya, 4,5. Oke, paham toh? Caranya baginya gitu ya. Ya, Bu. Ya, datanya gampang. Nah, nanti ini jumlah datanya ada tadi berapa ya? Ada 8 ya, tinggal pakai garis-garis gampang. Karena datanya nggak perlu dikelompokkan seperti kemarin ya. Kalau yang data yang dikelompokkan seperti kemarin berarti dia jumlah datanya adalah 30. Nah, nanti kita pakai rumus khusus ya. Kalau datanya di atas 30 nanti kita pakai rumus khusus. Nah, kalau misalnya saya punya 30 data, saya punya 30 data berarti kuartil 2-nya ada di data nomor berapa? Saya punya 30 data berarti kuartil 2-nya ada di data nomor berapa? Saya punya 30 data, kuartil 2-nya ada di data nomor berapa? Nah, cari tengahnya ya, 30 bagi 2 ya. Ini kan mesti bagi ya. Berarti ada di data ke 15 plus data ke 16 ya, nanti dicek ya. Plus data ke 16 nanti dibagi 2. Itu ya, kalau saya punya 30 data. Kalau punya 29 data, itu kan berarti tengah-tengahnya pas 15 ya, kalau 29 data ya. Berarti ngambil ke data ke 15-nya. Seperti itu ya. Paham? Ya, Bingung? Nah, nanti banyak latihan. Jadi pakai rumus boleh langsung dibagi 2 gini, 30 bagi 2, data kuartil 2-nya ya berarti 15 tambah yang satunya sebelahnya ya berarti 16. Atau kalian mau tulis semua data ke 30-nya terus kemudian pakai garis-garis seperti ini juga boleh. Nanti mana yang nyaman di kalian ya, enak ngapalin rumus atau enak garis-garis seperti ini, monggo aja ya. Yang penting konsepnya kalian paham ya.
data itu dibagi 4 bagian, ini juga dibagi 4 bagian ya, rata ini ada 8, masing-masing ada 2 data nih, 8 enak ya ini. Seperti itu. Ini untuk yang kuartil data tidak berkelompok. Ada yang mau ditanyakan lagi, monggo? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Oh, gimana Mas? Kan tadi yang data 30 kan kuartil keduanya kan 15 Bu. 15 dan 16. Tengah-tengah Ya, antara terus 15 dan 16. berarti kalau kita mau cari kuartil satunya antara 14 dan 13 Bu, begitu? No. Kuartil satunya berarti 30 bagi 3. Data ke 10 dan 11 berarti Mas. Sama itu pun sama yang kuartil 3 ya Bu? Kalau data ke 13 dan ke 14 ya berarti bukan kuartil 3. Kan udah 15 data ya. Enggak, tengah-tengahnya antara 30 bagi 4 tuh berapa sih? 7 ya. Berarti antara data 7 dan 8 Mas. Kuartil 30 data kan. Sepertinya saya harus gambar, ada nggak ya fitur gambar di sini? Screen. Oh enggak. Tak kasih contoh aja ya. Saya bikin slide baru kosong. Sebentar buat contoh ya. Slide baru. Oke, new slide. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini slide kosong ya. Misalnya ada 30 data. Mana belum gambar. Oke, 30 data ya. Kita coba. Nggak bisa sih buat gambar. ...30 data. Kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan Bu. Rumusnya ya, berarti kalau kuartil 1 kan berarti ini N-nya ya, N data. Berarti ini N per 4 ya, datanya ya. N per 4, kalau kuartil 2, ya berarti dia N per 2. Kalau kuartil 3, ya berarti dia N per 4 kali 3. Nah, ini untuk cari jumlah datanya. Nah, kalau misalnya datanya ada 30, berarti kan tadi N-nya 30 ya, bagi 2, berarti nanti kita ngecek data ke-15 ya. Data ke-15 sama tambah sebelahnya. Tambah sebelahnya berarti tambah satunya 16 ya. Kalau ini N per 4 ya. N per 4 buat nyari kuartil satunya 30 bagi 4 kan 7,5. Ya, nanti berarti kamu ngecek data ke 7 sama data ke 8. Gitu. Kalau ini ini N30 bagi 4 kali 3 itu kan dia nanti ya 30 bagi 4 kali 3 itu hasilnya 22,5. Nanti ngecek berarti di data 22 dan 23 gitu. Ya udah, buat contoh aja ya. Contoh aja deh ya. Ini saya bikin 30 data. 1 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya bikin setengahnya aja ya. Kemudian 11 12 13 14 15. Ya, ini saya bikin 30 data ya. 15 16 17 18
Nah, ini kan, ini ya misalnya saya udah punya 30 data ini di sini. Ya, ini yang atas 15, yang bawah 15. K2-nya kan tadi data ke 15 dan data ke 16. Nah, data ke 15-nya adalah 15 ya, ini ya. Urut ya, tadi ini kan data urutin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini udah data ke 15, nih data ke 16. Ya, berarti nanti K2-nya tengah-tengah antara data ke-15 dan data ke-16. Nah, karena sama-sama 15 ya nanti K2-nya dia adalah 15. Gitu K2-nya. K1-nya tengah-tengah antara data ke-7 dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya, ini data ke-7, ini data ke-8. Nah, tengah-tengahnya berarti 7 tambah 8, ini pas ya, bagi 2. Aduh, bagi 2 nanti hasilnya K1 ini. Hasilnya adalah 7,5. Ini K1-nya ya, ini udah dapat nih. Terus untuk K3-nya tengah-tengah antara data 22 dan 23. Sini ya harusnya ya. Sebentar. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nih ya. Sama ya. Tengah-tengah antara data ke 22 dengan 23. Berarti ini 20 tambah 21 ya dibagi 2. Hasilnya adalah 20,5. Ini ya. Ini 7,8. 7,5 maaf. Yang bawah itu dia 20,5. Gitu ya. Paham nggak untuk contoh 30 data? K2-nya ini ada tengah-tengahnya antara 30 tadi ada di data nomor 15 dan 16. Nah, ini kemudian kita dapat segini baris. Tengah-tengahnya ini adalah data ke-7 dan ke-8. Tinggal dibagi 2 aja, 7,5. Yang K3-nya di bawah ini pas tengah-tengah antara 20 dengan 21, berarti 20,5. Dan ini ingat ya tadi ya, kuartil itu membagi 4 bagian sama ya ini ya. Datanya jadi sama ini ya. Masing-masing dapat 7 ya, 7 angka. Selisih 1 ya. Ada yang mau tanya untuk pembagian datanya? Ini untuk contoh 30 data. Paham, Bu. Paham nggak? Paham ya? Data Ya, di bagian kuartil K1 sama itu kan ada N/4, Bu. Emang itu udah rumus tetapnya ya, Bu? Iya, nanti misalnya datanya 17 ya berarti 17 bagi 4 kali 3. Gitu. Baik, Bu. Paham, Bu. Bu, untuk memecahkan masalah bisa menggunakan rumus atau pilih yang salah satu aja? Itu seneng-seneng kalian aja sih, Mas. Kan datanya cuma dikit ya. Datanya cuma dikit 30 kan. Kalau misalnya kalian nyaman pakai rumus, ya monggo pakai rumus. Yang ini data ke-15 sama 16. Tinggal ngitung aja, diurutin data ke-15 berapa, data ke-16 berapa. Tapi kalau seneng gambar-gambar gini ya ditulis nggak masalah, karena kan cepat ya, kan ini cuma 30 data ya, rumusnya hanya untuk maksimal 30 data. Misalnya kalian mau langsung bagi datanya 22, pokoknya yang satu dapat 15, yang satu dapat 15, cari tengahnya itu juga gampang ya. Ini kalian lebih nyaman yang mana aja. Pakai rumus boleh, mau digaris-garis, diurutin datanya 30, dibagi tengah-tengahnya juga boleh. Gitu Mas Wahyu, dua-duanya diperbolehkan. Oke, Bu. Lebih nyaman dan lebih nyamannya aja pakai yang mana gitu. Paham ya? Paham, Bu. Terima kasih. Oke, ini ya, ini untuk 30 data. Saya lanjutkan. Nah, ini kita ke dispersi ya. Dispersi atau ukuran deviasi terhadap distribusi data yang mempunyai mean, median, modus. Nah, mungkin dulu di SMA mesti udah pernah mempelajari apa yang namanya mean, rata-rata, median. Median itu yang
ke kuartil ya. Kuartil 2 itu nanti istilahnya median dan modus. Modus itu data dengan yang munculnya paling sering. Ya, nanti kita mempelajari apa yang namanya deviasi ya. Nanti ada deviasi rata-rata, ada yang namanya variasi, sama ada yang namanya deviasi standar. Nah, deviasi standar. Oke, saya kembali lagi. Nah, untuk data yang dikelompokkan, nah ini silahkan ditulis rumusnya ya. Rumusnya ya nggak usah sekarang, nanti slide-nya dibagi, tapi kita akan mencoba ngitung bareng-bareng, jadi rumusnya ditulis dulu lah, atau kalian foto boleh lah ya, foto di HP. Kita akan nyoba ya di sini. Tadi kan kalau datanya lebih dari 30, misalnya data 100 kan kalian nggak mungkin ngurutin 100 data, nulis langsung nyari nilai tengahnya. Data antara ke 50 sampai 51 itu kan nggak mungkin ya. Sangat menghabiskan waktu, nanti keburu jam ujiannya habis. Nah, nanti kita bisa pakai rumus seperti ini. Ini ya, LK1 ya. Ini N/4. Ini rumusnya masih sama ya yang tadi ya. Kalau yang kuartil 1 itu N/4, kalau kuartil 2 itu N/2, kalau kuartil 3 itu 3N/4 ya. 3N/4 sama N/4 kali 3 sama ya. Nah, ini tinggal, ini yang membedakan cuma atas ininya aja ya. Antara kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 yang membedakan rumusnya cuma ininya aja ya. N, yang kuartil 1 N/4, kuartil 2 N/2, yang kuartil 3 3N/4. Yang lainnya sama, cuma beda angkanya aja ya. Angka 1 ininya aja ya. Oh, ini salah, sorry. Ini harusnya, maaf ya. Ini harusnya 2 ya. Di sini harusnya 2, mohon maaf. Tuh nggak bisa ini ya. Nggak bisa ini. Ini harusnya 2 ya ini ya. Di sini harusnya 2. Ini LK2 ini harusnya. Nah, ini LK3, ini FK3 seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan F besar, kemudian ada F kecil, ada C, ada LK1, LK2. Apa sih yang dimaksud? Kita lihat di sini artinya ya. N itu dia banyaknya data, masih sama. F besar itu jumlah frekuensi interval sebelum interval kelas kuartil. Nah, ini fungsinya tadi kita belajar frekuensi kumulatif, nanti dipakai di sini ya. Ada F besar. Nah, ini ada F kecil. F kecil ini salah ya ini ya, maaf ya, ini F-nya harusnya dia F kecil ya. Tapi mungkin ditulis di pertama ya. Tulis di huruf pertama jadi ke besarnya harusnya F. Kalau sesuai rumus ini F-nya F kecil. Nah, kemudian ada L ya, batas bawah, batas atasnya. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Nah, ini ya, kita nyoba ke datanya seperti ini, masih sama ini 50 data. Nah, ini kumulatifnya masih ingat ya tadi ya, tinggal dijumlah aja. Ini terakhirnya adalah 50. Nah, untuk pertama tadi rumusnya ya, saya tulis di sini ya, untuk kita nyoba cari K1 dulu. K1 sama dengan L K1 ditambah N/4 dikurangi F besar dibagi F K1 dikali C. Nah, ini tak tulis lagi rumusnya. Nah, pertama yang kalian hitung adalah N/4-nya. N/4 ya. Ini yang pertama dihitung adalah nyari N/4-nya sebelum nyari LK1, FK1 sama F. Nah, ini N/4. Kita cari 50/4. Ya, 50/4. 50/4 itu hasilnya nanti kalian cek ya di kalkulator. Kita kenapa pakai kalkulator tadi ya, biar cepat ngitungnya. Dapatlah hasilnya 12,5. Ya, N/4 dapat hasilnya 12,5. Nah, nanti cari di frekuensi kumulatif ini 12,5 itu ada di angka berapa? Ada di, ada di interval berapa? Kan ada di interval sini ya. 12,5 kan ada di bawah 13 ya. Makanya kita menggunakan interval kelas kedua.
Tadi kalau masih ingat, frekuensi kumulatif tadi yang ini 6, ini 6 tambah 7, 13. Nah, 12,5 kan ada di rentang kurang dari 13 ya. Makanya kita menggunakan kelas kedua. Nah, di kelas kedua ini ada batas bawahnya. Batas bawahnya ini dia jadinya LK1. Ya, gitu ya. Dia jadi LK1. Nah, kemudian ini untuk contoh yang kuartil kedua, kan rumusnya N/2 ya. N/2 adalah 25. Nah, 25 itu datanya ada di antara 21 dan 32. Ya, 25 kan ada di 21 dan 32. Nah, makanya kita menggunakan frekuensi kumulatif kelas yang ini. Nah, ini punya batas bawah ya, 173,5. Ini nanti jadi LK2. Kemudian yang kuartil ketiga, ya, untuk kuartil ketiganya, kuartil ketiga ini dia nanti, salah kan ini, 50 ya, salah ya ini ya. Tapi hasilnya bener ya ini ya, 37,5, tapi ini nulisnya harusnya 50 bagi 4 kali 3 ya, 3N ya, 3N per 4. Nah, tapi ini hasilnya benar 37,5. 37,5 itu datanya ada di interval kelas ini. Ada di interval kelas ini. Nah, ini nanti yang sebagai LK3-nya, batas bawahnya dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi? Cara mencari N sama LK-nya udah paham belum? Kalau belum paham, silahkan ditanyakan yang mana. Paham ya? Oke, kalau paham ya saya lanjutkan. Nah, di rumusnya tadi, ini tadi ya, rumusnya tak tulis lagi di sini biar ingat. K1 sama dengan L. K1 ditambah N per 4 dikurangi F besar dibagi F kecil dikali C. Nah, C-nya ini 3 ya. Nah, kita lihat LK1, kita lihat ya. LK1 tadi ini 167,5, ini ya dimasukkan 167,5. Nah, terus dapat 12,5 itu dia dari mana sih? Ya, kita dapat 12,5 itu dia dari mana? Nah, ini ada yang namanya F besar ya. Ada yang namanya F besar. 12,5 kurangi 6. Ini salah ini. Harusnya N per 4-nya tadi 12,5. Ini sambil saya benerin slide ya. 12,5 dikurangi F besarnya. F besar itu adalah jumlah frekuensi interval sebelum kelas kuartil. Frekuensinya ada 6 ini ya. Harusnya dikurangi 6. 12,5 dikurangi 6. Ini mungkin kurang ya ini ya nulisnya ya. Dibagi 7. Dikali C. C itu dia intervalnya kelasnya ya. Antara 164,5 dikurangi 167,5. Itu kan ada 3 intervalnya. Coba kalian hitung pakai kalkulator ini berapa ya? Hasilnya ya. Di sini udah ditulis ya, F besarnya dia ada, F besarnya dia 6. Apakah hasilnya sama 170,29? Coba cek dengan kalkulator kalian. Nih saya tak ambil HP buat ngecek juga.
Sama Bu, tapi di sini yang saya dapat 170,28. Berarti dibulatin jadi 29 ya Bu? Oh ya, sama ya. Tadi berarti ini di slide-nya kurang aja ya. Sama ya hasilnya ya. 170, ya kalau cuma 28. beda apa 0, masih ini ya 28, titik kalau dibulatin jadi 129. Oke, berarti sama ini nanti tak benerin aja, ini mungkin kurang nulisnya ya. Bu, saya ingin bertanya Bu. Iya. Bu, semisal kan hasilnya di situ 170,08 di kalkulator, itu kita bulatkan lagi Kak Bu? 170, 08, semisal ya ini hasilnya seperti itu. kalau dibulatin ya 170,1 kan, dibulatin jadi satu angka di belakang koma. 08 kan dibulatin ya tinggal mau berapa angka di belakang koma. Kalau jadi satu angka ya 170,1. Kalau tanpa koma ya tetap 170 berarti gitu. Gimana? Baik Bu, paham. Oke, kita hapusnya dulu nih. Oke, Bu. ini apa lagi? Ada yang mau tanya kan? Tadi cara nentuin nilai C gimana Bu? C-nya itu dari batas dari intervalnya 3. Kemarin ada rumusnya kan? Cara kalau yang di sini kita tinggal lihat tabel aja. 167,5 dikurangi 164,53 kan? C-nya 3. iya. Kalau yang kemarin pakai rumus ya, cara nentuin interval kelas kan ada. Kalau yang kemarin ya, sambil biar kalian ingat rumusnya. Iya, yang log 3. Yang kemarin itu berarti data max dikurangi, kalau misalnya mau dari awal ya, dikurangi data min per K. Nah, nanti sambil K-nya itu yang ada logaritmanya kemarin itu ya, nanti dicat lagi rumusnya. K sama dengan apa sih? 1 plus 3 log N ya. Ini kalau di sini C-nya kalau udah ada tabel ya tinggal intervalnya aja dikurangi biasa. Nah, ini sama, ini tadi ya, saya lanjutkan lagi untuk K2 dan K3-nya. K2-nya dia di batas bawahnya ada 173,5 ya. Kemudian ini intervalnya ya, kita lihat interval sebelum kelas 173,5 di sini kan 21 ya. Berarti nanti di sini ini intervalnya ini kelas bawahnya dimasukin ke sini 173,5. Kemudian 21-nya itu dapat dari sebelumnya ini ya, kelas nilai interval ya, nilai frekuensi kumulatif sebelum LK2. Kemudian 25-nya dapat dari sini. Nah, ini dapat ya. Dibagi 11. 11-nya itu adalah interval kelasnya tersebut. Ini 11. Dikali 3. Nah, kalau yang LK3 ini kita coba kerjakan di sini ya. Yang kuartil 3 berarti dia 176,5 dikali ini ya, berapa ini tadi 37,5 dikurangi tadi kelas sebelum 37,5 kan ada di ini ya, frekuensi kumulatifnya ada di 32, berarti dikurangi 32 dibagi frekuensinya kelas tersebut. Ini kita kan pakai kelas ini, frekuensi kelasnya ada 7, berarti ini dibagi 7 dikali 3. Nah, itu ya, ini untuk yang kuartil ketiganya. Nanti kita dapat hasilnya adalah, oh ini belum dihitung nih, coba kalian hitung berapa nih. Coba dihitung berapa?
Kalau saya dapat 178,8 Bu. 178,8. Coba yang lain Iya. ada nggak? Ada yang lain. Bentar, saya juga ngitung nih sebentar. Oh ya, benar ya. Saya 178,8 Bu. Ya, 178 sama ya. 0,85. 178,8. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya. Ya nanti rumusnya sambil mungkin sulit ya ngapalin, kita udah belajar berapa rumus kan sampai hari ini ada 4 sampai 5 rumus. Nah, lebih enaknya nanti kalian daripada buka-buka slide, kalian sediakan 1 lembar kertas khusus buat rumus-rumus ya. Kan yang penting kalian konsepnya udah paham. Tinggal masukin rumusnya, jadi besok misalnya ujian atau ngerjain praktikum, kalian nggak perlu buka slide banyak. Kalian udah punya 1 kertas khusus buat rumus, yaitu khusus buat rumus, nanti enak gitu ngeliatnya, seperti itu. Oke, ini ya, ini dari tabel tersebut. Nanti kalau misalnya di SPSS ya lebih gampang lagi ya ngitungnya ya, karena tinggal masukin data terus nanti bisa ngitung sendiri itu kalau di SPSS. Nah, tadi ini ada kuartil, kemudian ada yang namanya ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini nanti istilahnya ada yang namanya rentan atau range, ada yang deviasi ada istilah deviasi rata-rata, ada standar deviasi. Bentar, ini ada sampai berapa nih? Oh ya, ini lumayan banyak ya, ini rumus-rumus semua isinya. Nah, ini kalau rumusnya, nah ini ya, kita punya ukuran penyebaran. Nih, saya punya A, B, C. Nih ya, masing-masing ada 10 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya 30 data, masih sama dengan kuartil tadi. Kalau nanti rumus untuk yang data berkelompok dan data yang kurang dari 30 beda ya. Kalau data yang kurang dari 30, rata-ratanya gampang ya, tinggal dijumlah semua kan. Kalian bisa kan jumlahin semua, di sum ya. Terus atau pakai rumus sama dengan average, atau kalau pakai program ya pakai min bisa. Kemudian deviasi rata-rata, range itu dia cari data terbesarnya, dia 100 dikurangi data terkecilnya 10 ya, dia range-nya 90, gampang ya. Nah, kita yang tanpa rumus ribet ada rata-rata sama range ya, ini ya, rata-ratanya ada di 50, kemudian range-nya 90 ya. Ini bisa lihat ya, ini ya, yang data hijau ini dia terbaginya seperti ini, yang merah dia ada di 100, kemudian yang biru seperti ini. Nah, ini kalau deviasi rata-rata. Nah, ini rumusnya ya. Nanti sekali lagi saya sarankan kalian punya satu kertas khusus untuk rumus-rumus biar nanti ujiannya gampang. Ini ya rumusnya adalah XI per X bar. Nah, dibagi N. Nah, ini kita rumus deviasi rata-rata. XI per X bar dikurangi N. Nah, ini ya. Kita lihat kalau di sini. Jadi ini ada datanya. Datanya tadi yang kelompok A. Datanya ini ya, ini yang data asli, nilainya ya dari 100 sampai 10. Kemudian dia X dikurangi tadi rata-rata ini ya. Jadi ini X dikurangi rata-rata. Tadi kan rata-ratanya 55 ya. Rata-ratanya tadi sudah kita hitung 55. Ya, rata-rata itu sama dengan 55, berarti ini 45 itu didapat dari 100 dikurangi 55. Kalau yang ini berarti 10 dikurangi 55. Hasilnya adalah min 45. Yang di sini adalah plus 45. Tapi kita nanti rumusnya menggunakan nilai mutlak atau absolut. Artinya plus minnya nggak pengaruh, nanti hasilnya semua positif ya.
Nah, nanti hasilnya semua positif. Ini enaknya nanti pakai Excel ya teman ya. Enak pakai Excel, tinggal masukin satu rumus ya. Misalnya ini X dikurangi 55, nanti masuk rumus ini. Kemudian yang rumus ini diabsolutkan. Nanti kalau pakai Excel tinggal buat rumus satu baris, yang bawah tinggal di drag and drop, gampang. Kemudian ini nanti di sum aja, dijumlahin, totalnya adalah 250. Ya, deviasi rata-rata totalnya 250 dibagi datanya ada berapa? 10. Berarti dia deviasi rata-ratanya adalah 25. Ini yang kelompok data yang pertama. Kemudian yang kelompok data kedua, sama ini tadi ya, datanya ada seperti ini. Masih sama rumusnya, 100 dikurangi 55 dapat 45. Yang ini 10 dikurangi 45 dapatnya adalah 10 dikurangi 55 dapatnya min 45. Nah ini sama, ini nanti dijumlahin datanya. Ini ya diabsolutkan, datanya dijumlahkan, total 390 dibagi 10. Nah hasilnya 39. Gampang ini ya. Kemudian udah ya, nanti yang nomor 3, ini kan ada 3 data. Yang C juga sama, nanti kalau kalian mau nyoba ya tinggal 100 kurangi 55, 100 kurangi 55, nanti datanya dijumlahin berapa, lalu dibagi 10, nanti dapatlah deviasi rata-rata yang kelompok C. Seperti itu. Ini deviasi rata-rata untuk data yang nggak berkelompok. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya, saya lanjutkan dulu, masih gampang. Nah, kalau yang namanya ini ada yang namanya variasi. Ya, variasi dan deviasi standar. Rumusnya ini. Catat ya, nanti dirapikan di dalam satu kertas. Rumusnya ini dia pakai kuadrat ya. Pakai kuadrat. XI dikurangi X bar dikuadratin dibagi N per 1. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Masih pakai rumus yang ini. Tadi ya, untuk kelompok A. Untuk yang kelompok A, tadi ini masih sama. Cuma bedanya, ini yang tadi ya, yang untuk deviasi rata-rata itu tadi rumusnya X min X bar diabsolutkan. Ya, kalau yang ini rumusnya dikuadratin. Bedanya itu aja. Rumusnya dikuadratin yang tadi. Jadi ini adalah 45 kuadrat, yang ini berarti dia 35 kuadrat. Seperti itu ya. Kemudian dijumlahin. Ya. Kemudian dijumlahin, hasilnya adalah 8250. Nah, nanti ini jumlah datanya ada berapa? Jumlah datanya ada 10 ya, nanti tinggal dibagi N-1, 10. Tadi kalian perhatikan ya, ini rumusnya ada yang kuadrat. Yang kuadrat itu dia variasi. Kalau yang deviasi itu dia nggak dikuadratin. Jadi kalau yang deviasi ini berarti kan ini udah dapat ya 30,28. Coba dihitung, benar nggak? 8290 dibagi 9, terus diakar. Apakah hasilnya benar 30,28? 900, ya benar sih ya, ini kan hasilnya sekitar 900 ya. Nah, kalau misalnya yang ini deviasi ya. Deviasi. Kalau yang variasi berarti dia masih dalam kuadrat. Masih dalam kuadrat berarti dia nggak perlu pakai akar ya. Nggak perlu diakar. Jadi ngitungnya masih manual, masih biasa ya. 8250 dibagi 9. Hasilnya adalah 916. Oke, ini udah azan di tempat saya. Apa ini ada yang nanya? 2,51.
Ntar ini sambil dilihat ya, ini nunggu azan di tempat saya. Nah ini coba kalian hitung ya, apakah hasilnya benar nih sambil nunggu azan di rumah saya. Dicek lagi hasilnya benar apa salah. Oke, udah ada yang ngitung? Bener nggak ini jawabannya? 15.850 dibagi 9 hasilnya, terus diakar 41,97, sudah benar hasilnya? Benar, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, benar ya. Dijelaskan jadi. Insya Allah masih gampang ya. Sekali lagi ini nanti ngitungnya lebih gampang di Excel ya. Nanti tinggal di drag and drop aja rumusnya. Nah, ini tadi datanya untuk yang kurang dari 30 ya. Ini datanya kurang dari 30. Seperti ini. Ini ya. Tadi rumusnya seperti ini. Nah, nanti kalau yang lebih dari 30, rumusnya beda lagi ya. Nanti pakai frekuensinya lagi ya, frekuensi kumulatif. Nah, nanti rumusnya ini sekali lagi silahkan dicatat, difoto dulu sekarang boleh, nanti dicatat rapi. Pokoknya nanti sebelum UTS saya minta catatan rumus-rumus kalian dalam satu kertas ya, biar nanti enak, nggak perlu buka-buka slide banyak. Ini seperti ini, nanti dicatat rumusnya. Nah, ini saya jelaskan ya. Rumusnya tadi ini dicatat dulu. Kita mengenal istilah yang namanya deviasi rata-rata. Ada yang mengenal istilah deviasi standar, beda ya. Deviasi rata-rata dengan deviasi standar. Kemudian nanti kita variasi juga beda. Variasi untuk data berkelompok sama variasi data sendiri. Pokoknya bedanya variasi sama deviasi cuma di S kuadrat aja ya. Kalau di S kuadrat dia masih ada kuadratnya, berarti dia variasi. Kalau deviasi berarti sini dihilangin kuadratnya, terus sininya diakar, gitu aja. Nah, ini masih pakai contoh yang tadi. XI itu dia nilai tengah ya. Ya, cara mencari nilai tengah. Ya, kalau datanya 3 ya gampang ya. Datanya 3, intervalnya 3, mohon maaf. Intervalnya 3 gampang, cara mencari nilai tengahnya antara 164,5 sama 167, nilai tengahnya 166, gampang ya. Tapi kalau misalnya datanya banyak, kita pakai rumus ya.
rumusnya ya tinggal 164,5 ditambah 167,5 dibagi 2 ya. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, nanti dapatlah dia nilai tengah. Ini sementara kita masih pakai datanya gampang. Ya, datanya gampang. Masih gampang ya. Ini intervalnya 3 ya, tinggal 164,5 tambah 1,5 gitu 66. Terus ini kalau udah dapat 1, karena intervalnya 3 sama terus, ini tinggal ditambah 3 aja. 166 tambah 3, 169 ya. Tambah 3, nah tambah 3 terus. Nah, ini nilai tengahnya ya, ini ya. XI itu dia nilai tengah. Kemudian ada yang namanya FI, itu frekuensi biasa ya. Frekuensi biasa, bukan frekuensi kumulatif. Frekuensi biasa. Kemudian FI, XI, ya ini tinggal dikalikan aja. Nanti di rumus Excel ya, berarti tinggal kolom ini dikali kolom ini, dapatlah kolom ini. Nah ini ya, tinggal perkalian biasa. Kemudian ada yang namanya XI dikurangi X rata-rata dikuadratin. Nah, kita harus cari X rata-ratanya dulu. Cara mencari X rata-rata, ini ya, cara mencari rata-rata itu adalah kolom ini, ya. Ini ya, kolom yang ini 8732 dibagi 50. Nah, ini dibagi, dapatlah min atau rata-rata. Ini ya, hasilnya adalah nanti 176,4. 176,4 ya. Oke, 3 kolom ini dulu sampai rata-rata. Masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Yang XI min X rata-rata itu ya Bu, yang agak bingung Bu. XI itu 166. Ya, ini 166-nya tadi dapat dari nilai tengahnya. Kalau dikurangi X rata-rata, X rata-ratanya ini 176,4. Sama ya ini ya. Di bagian X rata-ratanya sama semua 176,4. XI-nya dapat dari kolom ini. Kalau rata-ratanya emang harus ngitung dulu. Cara ngitung rata-ratanya ini tadi, tinggal disam aja kalau di Excel. Kolom ini dijumlah, ya kan? Dibagi jumlah datanya 50, dapatlah ini 176,4. Nanti insya Allah saya kasih Excelnya untuk ini, nanti biar kalian bisa utak-utik sendiri ya. Misalnya diganti datanya, nanti kalian bisa rumusnya udah ada. Ini kalau mau diganti datanya juga bisa. Sampai sini dulu, sampai rata-rata sini. Paham semua dapat 176,4? Paham Bu. Nah ini tak ulangi ya, XI dikurangi X rata-rata, jadi XI-nya itu dapat dari kolom ini. Ya ini ya, 166, 169, 172 dapat dari kolom ini, terus dikurangi X rata-rata sama semua. Nah ini kalian kalau lihat angkanya mungkin bingung ya, tapi kalau di Excel cukup masukin rumus aja ya. Misalnya kolom XI ya dikurangi kolom rata-ratanya ya dikurangi 176,4 ya, terus nanti dikuadratin. Kalau di Excel kan tinggal kayak gitu ya, terus nanti di drag and drop seperti itu, beres ya. Kalau di Excel nanti hitungnya beres. Nanti kalau lihat seperti ini masih ngitung manual mungkin bingung ya, tapi kalau di Excel gampang insya Allah ya. Tinggal XI dikurangi rata-ratanya, ini rata-ratanya bisa dituliskan langsung 176,4 atau nanti bisa dikurangi kolom rata-rata juga boleh, terserah kalian, tinggal dikuadratin. Nah untuk kolom yang ini, untuk kolom yang terakhir ini, dia hasilnya kolom ini ya, kolom ini di sini ya dikali kolom FI dikali kolom ini. Nah, 2 kolom ini dikali jadilah kolom terakhir. Nah, ini kalau lihat sekali lagi ya, kalau lihat mungkin bingung, tapi sekali lagi kalau di Excel tinggal
kolom ini dikali kolom ini, gitu aja. Terus nanti hasilnya di sum. Nah, hasilnya di sum ini dapatlah kita yang namanya variasi. Variasi ini ya, jumlahnya ini ya, kolom terakhir ini dikurangi n-1, jumlah datanya 50 berarti dibagi n-1, berarti kali ini dibagi 49. Hasil akhirnya adalah 33,51. Ini ya, variasi itu S kuadrat. Kalau deviasi berarti dia S. Nanti tinggal 33,5,1 ini diakar kuadratin gini. Hasil akhirnya adalah 5,78. Seperti itu. Nah, nanti saya kasih tugasnya. Ini nanti insya Allah saya share Excel-nya untuk ini. Nanti terus kalian bisa pelajari rumusnya, pakainya kolom-kolom yang mana. Terus nanti yang ini adalah untuk tugas ya, untuk latihan. Nanti ya kalian harus ngurutin dulu. Ingat ya, nggak bisa asal ya. Datanya harus urut dulu untuk menentukan kuartil dan yang lain-lain, datanya harus kalian urutin dulu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau mau ditanyakan. Bingung? Ya mungkin masih ngambang ya, tapi nanti kalau udah lihat Excel-nya mungkin terus paham. Bu, boleh nggak nanti materi ini di-share ke grup? Iya, ini udah tak rekam juga, nanti tak upload di YouTube. Nanti bisa dilihat video ulangnya. Terus kan yang udah gabung Classroom belum, Mas? Di Classroom udah tak share ya 2 materi kemarin. Oh iya Bu. Nanti di-download di Classroom ya. Nanti semuanya tak upload di Classroom. Kalau di grup nanti cuma tenggelam-tenggelam. Nanti di Classroom ya. Terus videonya juga nanti insya Allah saya share di Classroom. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Nggak ada ya. Nah nanti boleh kalau udah saya share Excel-nya, bingung gimana cara ngitungnya di Excel, nanti boleh tanya di grup ya. Sekarang mungkin masih sambil menerawang-menerawang ya. Ingat ya, mulai sekarang semua rumusnya dicatat dalam satu kertas yang rapi, mungkin kertas yang agak gede, folio atau apa, atau A3 bolehlah, terserah. Nanti saya akan minta, sebelum UTS saya akan minta kertas kalian tulis tangan ya, harus tulis tangan ya, biar kalian sambil memahami rumus sambil nulis seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, untuk hari ini kita cukupkan sekian ya, Mas Mbak semua. Saya tutup. Assalamualaikum.